Lo sering banget, lu nggak pengen kamar mandi, Cok? Keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi barusan? Gitu, Cok. Lu nggak nyadar sih. Kan yang ngasih selamat sih. Memang tujuan akhirnya ke sini. Jadi sebelum jadi sutradara kan harus punya knowledge-nya dulu. Sementara kan untuk bisa ada di belakang layar kan ya kita bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung jadi sutradara kan nggak ada knowledge-nya gitu. Jadi yang tapi kan lu pernah ngedirect YouTube series. Gua sama sekali nggak pernah. Makanya gue mengawalinya dari nulis dulu, pernah nulis film, abis itu ikutan di produksinya Ernest sebagai comedy consultant di beberapa film, baru akhirnya dapat kesempatan untuk ngedirect dan iya gue pernah kerja bareng Aco di Emily Mamet dan Imperfect sebagai comedy consultant, walaupun ya karena memang dari awal niatnya adalah untuk memberikan dia pengalaman seluas-luasnya. Jadi ketika syuting sih sebenarnya de factonya bukan cuman berperan sebagai comedy consultant doang sih. Bahkan untuk hal-hal yang gak ada urusannya sama komedi pun gue sering minta masukan dari Aco. Minta masukan tujuannya untuk sekalian untuk mengevaluasi pertumbuhan dia selama dia terlibat gitu loh. Wawasannya sudah semakin pendalamannya, pengertiannya sudah semengerti apa, dan dari situ kelihatan progresnya gitu sampai di titik dimana gue merasa kayaknya udah waktunya Aco ngedirect film sendiri. Nah gue punya premis itu gara-gara warisan, karena akhirnya gue disibukkan oleh project lain, akhirnya premis ini gue lempar ke Aco, lalu kita diskusi sama Aco, diserap lalu dijadikan ceritanya dia sendiri. Jadi basically yang gue ciptakan hanya judul gara-gara warisan dan ide cerita dasar bahwa ada 3 bersaudara yang berebutan warisan bapaknya, lalu sisanya dia. Kalau ngeliat Aco sendiri, saya temenin ya. Kasihan soalnya kalau dia sendiri. Ngeliat Aco sendiri sih. Coba gue liatin dulu deh. Saya temenin. Terus kasih tau pendapatnya. Cocok? Udah gitu doang. Banget sih di direct sama Bang Aco. Dan ini pertama kalinya juga. Dan yang paling aku suka dari Bang Aco itu adalah Bang Aco tipikal yang selalu hadir ketika persiapan, ketika reading gitu. Sutradara yang selalu hadir dari awal sampai akhir. nggak ghosting cuy gitu. Nggak ghosting ya kan. Emang siapa yang suka ngalir? Ada inisial. Itu ada pertanyaannya beneran. Jadi Bang Aco tuh selalu hadir dari awal persiapan sampai akhir. Dan menurutku itu ideal sih untuk director seperti itu. Jadi kita paham dan Bang Aco juga nggak menutup untuk dari pemain itu nggak menutup kita punya masukan apa tentang skrip ini gitu. Jadi sangat-sangat happy karena ada orangnya di sampingnya. Sebetulnya dari awal kan memang dikontaknya sama Ernest. Lalu pas datang reading, ketika tahu itu skenario-nya ditulis sama dia, saya percaya sih. Karena saya tipe-tipe orang yang percaya kalau sutradara yang menulis skenario-nya sendiri itu bisa lebih nyampe apa yang pengen dia sampein. Mau bikin film apapun dibandingkan dengan karya kita sebelumnya pasti udah jadi konsekuensi ya. Maksudnya mungkin di sini bukan cuma aku yang mungkin Aco doang nih yang nggak ngalamin gitu. Oka sama Indah juga mungkin akan mengalami perbandingan itu. Cuman yang kita berusaha kasih kan sebuah ide cerita yang memang berbeda dengan challenge yang berbeda juga gitu. Challenge-nya buat aku pribadi lebih di gimana caranya kita syuting waktu itu lagi di era COVID gitu. Gimana caranya membagi peran dengan Aco gitu, karena kadang-kadang sebagai produser juga kayak bawaan dorongan untuk ikut campur tuh tinggi sebenarnya. Apalagi kan saya sutradara drama komedi juga kan, jadi ngelihat Aco kayaknya kalau gue nggak akan kayak gitu, tapi biarin deh dia sutradaranya gitu. Ada lah momen-momen kayak gitu, ada lah, dan itu wajar karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Caranya gue sama caranya dia mungkin beda. Pantes lo sering banget, lu nggak pengen kamar mandi, Cok? Keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi barusan? Gitu, Cok. Lu nggak nyadar sih. Sih nggak nervous. Mungkin bukan nervous ya, lebih ke kayak bisa nggak ya ini ada kan tadi kan udah disinggung soal bar standar gitu kan. Ya pasti ada motivasi ke arah sana. Cuman
nggak juga lantas membebani, oh harus begini harus begitu, karena nantinya jadi akan nggak akan menghasilkan sebuah karya yang fresh jadinya kalau kita terlalu terkungkung sama hal-hal seperti ini. Itu biologi, fakta biologis. Ya kalau di film ini sih mungkin ada sebagian yang ditampilkan emang agak relate sih ke arah sana gitu. Yang si Diki dimanjain banget, Iya. si Mas Adamnya juga nggak terlalu. Iya, sebenarnya ada kayak misalnya ada satu pemahaman saya waktu itu yang kok gini ya. Jadi si Adam itu kan dia seorang atlet lah, dia calon atlet yang pemain sepak bola yang sangat berbakat. Terus habis itu dia harus mengalahkan mimpinya itu demi keinginan bapaknya. Terus habis itu saya sempat bertanya itu, ini kenapa ya? Kok dia masih tetap balik ke rumah, tapi masih santun sama ayahnya gitu. Tapi justru itu yang ngebikin karakter ini sangat menarik gitu. Karena mungkin karena dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman juga yang mungkin terbiasa tinggal di kota dan rebellious gitu. Jadi ini sangat cerminan yang sangat berbeda. Tapi ini orang masih tetap baik, masih punya etika terhadap ayahnya. Itu yang ngebikin saya agak sedikit juggling sama karakter Adam yang kenapa dia begini ya gitu. Karena ada beberapa logikanya nggak masuk, tapi ternyata memang di beberapa orang memang ada yang seperti itu. Itu sih yang hal yang saya belum bisa relate sama Adam ketika reading, tapi ketika pas sudah selesai, saya baru tahu ini karakternya unik banget gitu. Dan itu yang ngebikin dia sebenarnya lucu, miris gitu loh. Karena di rumahnya dia juga nggak, dia juga tipe-tipe seperti itu. Dia yang di bawah istrinya gitu. Itu sih. Nulisnya memang nggak langsung mikirin komedinya dulu. Pokoknya plotnya jalan dulu, karakternya jadi dulu, baru gue sisir ulang lagi dari awal. Oke, di momen-momen ini bisa ditajamin seperti apa komedinya, bisa diimprove kayak gimana lagi. Sama kan juga kita cara kerjanya selalu punya satu orang namanya comedy consultant. Di sini Ardi Terwanda yang bantuin gue untuk komedinya, development komedinya. Yang biasanya kerjaannya itu nggak selesai sampai di penulisan. Kadang kita reading, ketemu talent. Kadang tuh ada yang perspektif kita begini, tapi ketika udah dimainkan sama pemerannya langsung, mereka bisa punya insight-insight baru lagi terhadap jokes yang sudah ditulis seperti ini. Karena kadang bayangan gue saat mendelivery jokes itu mungkin A, tapi sama aktornya mungkin bisa jadi B, bisa jadi C. Pas kita lihat kita akan ngerespon tuh, oh kayaknya lucu nih kalau dibikin kayak gini. Mengingat karakter dia begini, mungkin follow up-nya akan berbeda. Nah sehingga itu komedinya bertumbuh lagi dari sekian kali reading. Bahkan sampai di lokasi pun kadang kita ngerespon lagi situasinya. Tulisan iya, tapi ketika kita udah masuk reading, gue rasa udah cukup ya. Maksudnya ada sutradara, ada comedy consultant, ada komedian-komedian dan aktor-aktor yang sudah capable sekali. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngikut campur, nanti malah bikin tambah runyam gitu. Kebanyakan kepala kan pusing. Jadi gue sama Aco mungkin lebih banyak diskusi intens di fase script. Ketika kita udah masuk ke reading, apalagi syuting, gue udah nggak ikut-ikut karena pertama memang bukan tugas gue, kedua ya gue percaya betul sama kemampuan mereka, jadi ya udah. Bagian aku tuh untuk komedinya nggak terlalu banyak gitu. Cuman lebih banyak ke bagian dramanya. Cuman di dramanya ada komedinya juga. Adalah komedi lah. Iya. Yang jadi karyawan-karyawan itu sih, itu mereka lucu-lucu banget. Kalau lagi mau take mereka pasti adalah iya ngomong sesuatu yang sebetulnya mereka lagi komentar diri sendiri, terus lagi ngomongin apa gitu. Baru pas action baru berhenti total, baru bikin karakter. Itu kadang-kadang juga Disain gitu lah ya. Biasanya yang paling seru sih Diki sama Lolo ya. Iya. Selalu Aci juga, terus sama Ence. Tuh. ya, semuanya sih. Happy banget setelah nonton kemarin itu. Menurutku ini insya Allah bakal menjadi film yang terbaik tahun ini. Insya Allah ya. Amin. Kenapa happy sih?
Ya, saya inilah happy banget kalau ngelihat hasil dibandingin sama skenario. Pacingnya pas, sesuai. Terus porsi drama sama komedinya saya pikir bakalan setengah-setengah, tapi ternyata dramanya memang dominan dan itu yang saya cukup happy. Bangga lah sama karya perdananya Aco, maksudnya film pertama gue kalau dibandingin sama ini kayak mending gak usah nonton deh. Maksudnya ini karya pertama yang sama sekali gak seperti itu. Oh, Kayaknya mau ketawa seperti wak, apa? wow. Si. Si. Tiba ketawa apa ya? Ketawa yang belum selesai terus udah nangis kali atau belum selesai nangis Iya. terus ketawa mungkin gitu. Nangis campur ketawa. Halo, saya Ros Prakasa sebagai produser dan juga merangkap karakter pacarnya Laras namanya Benny. Saya Oka Antara, di sini berperan sebagai Adam. Saya Indah Permatasari berperan sebagai Laras. Saya Muhammad Kleaco sebagai penulis dan sutradara, sama ada satu Sony ya. Iya. Satu scene. Ada Satu scene namanya Sony. Jangan lupa saksikan film Gara-gara Warisan mulai tanggal 30 April 2022. Hanya di bioskop. Jangan lupa nonton.